Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengambil waktu untuk berdoa meminta pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu yang telah Kau limpahkan kepada kami. Engkau telah memberikan kehidupan kepada kami di dalam Kristus. Dan Kau juga masih berkenan, Tuhan, untuk memberikan firman-Mu kepada kami. Tolonglah kami yang lemah dan terbatas ini untuk bisa mendengarkan firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, terangilah hati kami di tengah kebisingan hati kami, di tengah kecemasan atau masalah yang kami hadapi. Tolonglah kami untuk bisa berdiam diri, bisa mengerti, mencerna firman yang disampaikan kepada kami. Dan tuntunlah kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Agar semakin hari hidup kami sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu, dan semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami hanya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, mari kita membuka 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 19 sampai 21. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 19 sampai 21 berkata demikian. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, "Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawabnya kepadanya, "Baiklah, pulanglah dahulu, dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Lalu berbaliklah ia daripada Elia, ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya, dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Saudara, ketika saya menggumulkan panggilan Tuhan secara intens untuk menjadi hamba Tuhan secara full time, saya merasakan adanya ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dan kebingungan akan panggilan Tuhan. Dalam diri saya terbayang kesulitan atau tantangan yang bakal saya hadapi. Masalah ekonomi, finansial, masalah penolakan, jadi sorotan. Kesulitan dalam mengikuti sekolah teologi di mana saya sudah lama tidak sekolah lagi. Dan masih banyak kesulitan-kesulitan yang saya bayangkan, kekhawatiran yang ada di dalam diri saya. Mungkin saudara juga merasakan demikian ketika menggumulkan panggilan Tuhan. Padahal dalam diri kita ini sebenarnya ada keinginan, ada kerinduan untuk melayani Tuhan lebih indah lagi. Namun di satu sisi saudara, saya juga melihat adanya anak-anak Tuhan yang tampaknya begitu rela, begitu siap melayani Tuhan. Dimanapun mereka tempatkan, di Tuhan utus mereka. Mereka siap dengan panggilan Tuhan. Mereka taat akan panggilan Tuhan. Respon mereka yang demikian membuat saya sangat heran dan kagum. Misalnya, di grup WA alumni STRI, ada postingan tentang guru-guru yang melayani di pedalaman Papua. Dan ada foto dari salah satu guru di mana anaknya itu di sana mau bergaul dengan anak-anak Papua, bahkan makan ulat bersama dengan anak-anak Papua. Memperhatikan foto itu terbesit pertanyaan dalam diri saya. Kok bisa? Kok mau sedemikiannya mereka melayani Tuhan? Seandainya panggilan itu diberikan kepada saya, apakah saya mau? Begitu pula ketika saat saya masih remaja, saya mendengar kesaksian dari seorang hamba Tuhan yang melayani, mengabarkan Injil kepada para waria yang ada di Surabaya. Pada saat itu waria termasuk kaum yang tersisihkan, yang dipandang hina, dipandang jijik, bahkan juga bisa dipermainkan oleh orang-orang. Tetapi herannya, mengapa hamba Tuhan ini mau melayani Tuhan, memberitakan Injil kepada para waria? Kok bisa dia berpikir sedemikiannya dan melakukan hal itu? Dan juga masih banyak contoh-contoh lain yang bisa saudara temui. Entah itu anak-anak Tuhan yang ada di pedalaman, ada di kota, di berbagai macam bidang, di dalam lingkungan gereja.
Mereka begitu sedemikian rupanya melayani Tuhan, memberikan hidup melayani Tuhan. Padahal mungkin kita dan pandangan dunia menganggap ladang yang mereka layani adalah ladang yang tidak enak, ladang yang tidak nyaman, ladang yang tidak aman. Mungkin ada celaan yang mereka hadapi, mungkin ada penolakan yang mereka hadapi, mungkin ada masalah ekonomi yang mereka hadapi, dan mungkin ada kesulitan-kesulitan lainnya. Tetapi sekali lagi mereka dengan begitu rela, begitu siap, diutus Tuhan melakukan apapun yang Tuhan kehendaki untuk mereka layani. Respon mereka yang sedemikiannya mengingatkan kita pada firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 3-4 yang berkata demikian. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita orang percaya bisa melayani Tuhan sedemikian rupa sebagai seorang prajurit yang tidak memusingkan, tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara, dari firman Tuhan yang kita baca tadi, dalam 1 Raja-Raja pasal 19, ayat 19-21, kita juga mendapatkan kisah panggilan Elisa yang sangat mengherankan melihat respon Elisa yang tampaknya begitu mudah menjawab iya panggilan Tuhan. Ia meninggalkan lembunya, berlari mengikuti Elia ketika Elia melemparkan jubah kepadanya. Padahal kalau kita lihat kehidupan Elisa, tampak settle. Sudah settle. Tampak enak, tampak nyaman. Membajak saja dia menggunakan 12 pasang ekor lembu. Entah berapa banyak, berapa luas tanah yang dimilikinya, sehingga harus dibajak dengan 12 pasang lembu. Sedangkan memenuhi panggilan Tuhan, melayani bersama dengan Elia, menggantikan Elia bukanlah hal yang mudah. Setidaknya Elisa tahu apa yang dialami Elia dalam pelayanannya. Setidaknya Elisa tahu konteks kehidupan orang yang dilayaninya, yaitu orang-orang Israel yang rajanya maupun rakyatnya hidup dalam kebobrokan. Meskipun Tuhan sudah memberikan berbagai macam mujizat yang luar biasa, yang menunjukkan, yang membuktikan siapakah Allah yang benar, tetap saja mereka hidup dalam kebebalan mereka. Setidaknya Elisa tahu ancaman atau bahaya yang dialami Elia. Tapi sungguh heran, mengapa Elisa menjawab iya panggilan Tuhan? Dalam hal ini saudara, saya yakini tidak mudah bagi kita untuk menjawab panggilan Tuhan. Segera menjawab panggilan Tuhan sesuai dengan kehendak-Nya. Tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Meskipun dalam kisah Elisa yang disajikan dalam 3 ayat, tampaknya sangat mudah Elisa menjawab panggilan Tuhan, namun kita tidak tahu 3 ayat itu terjadi dalam waktu berapa lama. Jika kita memperhatikan ayat 20, tanpa di situ Elisa membutuhkan waktu untuk menjawab panggilan Tuhan. Elisa meminta izin kepada Elia untuk pergi dulu kepada orang tuanya, mencium ayahnya dan mencium ibunya, berpamitan kepada mereka. Dalam hal ini saudara, kita dapati masih adanya suatu peluang atau suatu kemungkinan bahwa seseorang belum tentu segera kembali menjawab panggilan Tuhan. Belum tentu seseorang akan segera kembali menjawab panggilan Tuhan. Masih ada kemungkinan seseorang akan menolak panggilan Tuhan. Hal ini juga dapat kita lihat dari orang-orang yang dipanggil Tuhan Yesus, di mana salah satu respon dari orang dipanggil Tuhan Yesus meminta izin menguburkan ayahnya. Padahal kemungkinan saat itu ayahnya belum meninggal. Karena kalau sudah meninggal, kemungkinan ia tidak bersama dengan rombongan, kumpulan dengan Tuhan Yesus. Dan jika ayahnya sudah meninggal, kemungkinan dia sedang melakukan tradisi atau upacara pemakaman ayahnya. Dengan kata lain, entah kapan dia akan merealisasikan menjawab iya panggilan Tuhan. Mungkin ia sudah menolak panggilan Tuhan Yesus. Ada juga seorang yang meminta izin kepada Tuhan Yesus untuk berpamitan dengan keluarganya. Meminta izin kepada orang tua
berpamitan kepada keluarga. Belum tentu ia segera menjawab iya panggilan Tuhan. Belum tentu ia akan kembali menjawab panggilan Tuhan. Entah kapan orang tersebut merealisasikan menjawab panggilan Tuhan, memenuhi panggilan Tuhan. Dalam hal ini saudara, Tuhan Yesus menanggapi respon orang-orang tersebut dengan berkata, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Ini bukan berarti Tuhan Yesus memberitakan kita mengabaikan keluarga atau mengabaikan perintah yang lainnya. Tetapi dalam panggilan Tuhan Yesus ini ada nuansa kesegeraan sangat mendesak. Demikian pula tanggapan Elia kepada Elisa. Elia mengizinkan Elisa untuk berpamitan kepada orang tuanya. Dia mengatakan, baiklah, pulanglah dahulu. Tetapi Elia tidak berhenti di situ. Dia menegaskan, melanjutkan kalimatnya dengan mengatakan, dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Bagian ini juga bisa diterjemahkan demikian. Pergilah, kembalilah, atau berbaliklah, karena apa yang telah kuperbuat kepadamu. Elia mengizinkan Elisa untuk pergi. Tetapi Elia juga mengingatkan, menegaskan untuk Elisa segera kembali karena apa yang sudah dilakukan kepada Elisa. Itu berarti, menegaskan itu berarti Elisa harus segera kembali karena panggilan Tuhan yang sudah diberikan kepadanya. Elisa harus segera berbalik untuk menangkap, merengkuh, memenuhi panggilan Tuhan. Ada apa dengan panggilan Tuhan? Sehingga Elisa mesti atau segera memenuhi panggilan tersebut. Ada apa dengan panggilan Tuhan? Sehingga kita harus melakukannya. Saudara, panggilan Tuhan ada kaitannya dengan kehidupan dan kematian. Hal ini kita bisa lihat dari perikop sebelumnya, di ayat 9-18. Di sana, Elia tampak menuduh atau mengadukan orang Israel kepada Tuhan bahwa orang Israel telah meninggalkan perjanjian. Orang Israel telah tidak setia kepada Tuhan. Melanggar perjanjian berarti kematian, berarti kebinasaan. Mari kita baca Ulangan pasal 30 ayat 19-20. Ulangan pasal 30 ayat 19-20 berkata demikian. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut kepadanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, melanggar perjanjian, meninggalkan Tuhan, berarti kematian, kebinasaan. Dan sudah sepatutnya orang Israel yang meninggalkan perjanjian Tuhan, yang telah melanggar perjanjian Tuhan, yang tidak setia dengan Tuhan, sudah selayaknya mereka binasa dan mati. Dan orang Israel memilih kematian itu. Saudara, tetapi kalau kita lihat di ayat 18, sungguh mengherankan. Tuhan masih menyatakan kasih karunia-Nya kepada orang Israel. Dalam ayat 18, masih ada 7.000 orang yang mendapat anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan untuk hidup di hadapannya. Hal ini juga dinyatakan di dalam Roma pasal 11 ayat 4-5. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya, kepada Elia? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Kasih karunia Allah juga ia nyatakan pada masa kini. Tuhan masih berkenan memberikan kehidupan kepada umat, bukan kebinasaan atau kematian yang Ia kehendaki.
Firman Tuhan dalam Yehezkiel pasal 18 ayat 23, Tuhan mengatakan, apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Demikian juga firman Tuhan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitu juga Matius mencatat Tuhan Yesus berkeliling memberitakan Injil. Hatinya tergerak oleh belas kasihan melihat mereka yang lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Saudara, kita melihat masalah kehidupan dan kematian adalah hal yang kritis, masalah yang penting dan tidak dapat ditunda-tunda. Hal inilah yang ada pada panggilan Tuhan. Hal inilah yang juga perlu kita lihat sebagai orang percaya untuk segera menangkap, merengkuh, memenuhi panggilan Tuhan. Demikian juga yang dilakukan oleh Elisa. Pada ayat 20-21, Elisa menangkap tindakan Elia yang melempar jubah kepadanya sebagai panggilan Tuhan untuknya. Dan Elisa juga mencerna perkataan Elia, menangkapnya sebagai panggilan Tuhan yang harus segera dia penuhi, yang harus segera dia lakukan. Elisa juga merengkuh panggilan Tuhan yang terlihat dari tindakannya mengambil pasangan lembu, menyembelih, memasak dengan bajak yang dipakainya bekerja, memberikan kepada orang-orang. Dan mereka makan. Satu rangkaian tindakan aktif sebagai bentuk suatu perayaan, pelepasan terhadap pekerjaan lama. Melepaskan pekerjaan lama, meninggalkan pekerjaan lama untuk merengkuh pekerjaan dari Tuhan, untuk merengkuh panggilan Tuhan. Bukan hanya berhenti di situ saja. Elisa tidak hanya larut dalam perayaan perpisahan. Elisa tidak memandang ke belakang, tidak menoleh ke belakang. Tetapi Elisa melanjutkan tindakan aktifnya. Ia bangkit, mengikuti Elia dan menjadi pelayannya, melayani Tuhan. Kata menjadi pelayan di sini memakai bentuk kata yang menunjukkan suatu tindakan dengan usaha yang sungguh-sungguh atau secara intens dikerjakannya. Elisa dengan sungguh-sungguh berusaha memenuhi panggilan Tuhan, menjawab iya akan panggilan Tuhan. Dan ini juga dapat kita ketahui dari pelayanan Elisa selanjutnya. Dia meminta 2 bagian roh Elia untuk melayani Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan mengasihi orang Israel. Dan dia juga bisa menangis ketika mengetahui malapetaka yang akan menimpa Israel. Dan sampai seumur hidupnya, Elia tetap setia melayani Tuhan. Melayani sesuai dengan kehendak Tuhan. Melayani di tempat di mana orang-orang, di mana orang Israel telah melanggar perjanjian Tuhan. Saudara, saat melihat panggilan Tuhan berkaitan dengan kehidupan dan kematian, yang merupakan hal yang sangat kritis, hal yang sangat penting, hal yang sangat urgent, hal yang sangat worth it dilakukan, di mana bagi Tuhan, jiwa-jiwa itu sangat berharga. Satu jiwa pun sangat berharga di mata Tuhan. Lalu akankah kita merespon dengan berdiam diri? Atau akankah kita menangkap, merengkuh, memenuhi panggilan Tuhan? Bukankah kita sudah merasakan betapa berharganya hidup kita di hadapan Tuhan? Betapa kita diberi kehidupan di dalam Kristus, diselamatkan di dalam Kristus. Betapa Tuhan mengasihi kita. Ataukah sebenarnya kita tidak merasakan hal yang demikian? Sehingga kita merespon berdiam diri. 2 Timotius pasal 1 ayat 9-11 menyatakan demikian. Allah telah menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus berdasarkan kasih karunia di dalam Kristus Yesus yang telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak binasa. Untuk Injil inilah kita dipanggil Tuhan melayaninya, dilibatkan dalam suatu pekerjaan yang sangat penting, yang sangat berharga, yang sangat worth it dilakukan, yang tidak dapat ditunda. Karena berkaitan dengan kematian dan kehidupan. Saudara, suatu hari kenalan dari teman saya, salah satu keluarganya sedang kritis di rumah sakit. Ia membutuhkan donor darah golongan A. Ia mengalami gagal ginjal
dan kondisinya kritis. Sedangkan pada saat itu COVID sedang tinggi-tingginya. Salah satu dampaknya berkurangnya para pendonor dan juga stok darah. Golongan darah saya A. Dan saya ingin menyumbangkan darah saya, mendonorkan darah saya kepada orang tersebut. Tetapi, satu sisi tidak saya pungkiri, kalau saya takut membayangkan jarum suntik yang dipakai untuk donor darah. Karena saya punya pengalaman yang tidak enak, yang tidak mengenakan saat kecil tentang suntikan. Dan belum lagi membayangkan darah yang mengalir, tampak mengerikan. Ya, saya sebelumnya belum pernah mendonorkan darah. Ya, karena hal-hal demikian, karena ketakutan saya. Tetapi saat itu saya menangkap adanya situasi yang genting. Ada situasi yang urgent. Di mana ini berkaitan dengan hidup seseorang, hidup mati seseorang, berkaitan dengan nyawa seseorang. Dengan rasa takut, rasa cemas, saya datang ke PMI. Bagi saya, suntikan itu untuk mengambil darah saya, itu real terasa sakit, meskipun orang mengatakan tidak sakit. Darah yang mengalir itu real, tidak mengenakan. Tetapi, karena berkaitan dengan nyawa seseorang, hidup mati seseorang, saya melakukan itu. Mendorong saya dalam berjalan terus meskipun dalam kondisi ketakutan. Terlebih lagi saudara, ketika kita menangkap, merengkuh, memenuhi panggilan Tuhan, sangat memungkinkan kita mempunyai perasaan takut. Sangat memungkinkan kita khawatir, sangat memungkinkan kita bingung dan cemas, membayangkan hal-hal yang akan terjadi di depan, membayangkan kesulitan-kesulitan, membayangkan rintangan-rintangan yang akan kita hadapi. Dan kemungkinan apa yang kita bayangkan itu bisa saja terjadi, memang benar-benar kita alami. Mungkin itu masalah dengan finansial, mungkin itu masalah dengan keluarga, mungkin itu masalah dengan penolakan, masalah dengan harga diri, masalah dengan jadi sorotan. Mungkin itu masalah kesulitan studi teologi, mungkin itu masalah kesulitan menyelesaikan tugas akhir. Belum lagi masalah dengan kebutuhan-kebutuhan di dalam diri kita yang meraung-raung tidak dipenuhi. Belum lagi berurusan dengan keinginan-keinginan kita yang ingin dipuaskan. Dan mungkin saja kita bisa mengatakan, Tuhan, segala sesuatu sudah aku tinggalkan, sudah aku lepaskan. Apa yang kuperoleh? Apakah semuanya ini worth it? Dan mungkin kita juga bisa mengatakan, Tuhan, Kau seperti sungai yang curang bagiku. Lukaku, kesulitanku sangat payah. Padahal dalam sisi yang lain, kita juga sangat merindukan melayani Tuhan dengan begitu indahnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, dalam kondisi demikian yang mungkin kita hadapi, mari kita mengingat firman Tuhan yang kita renungkan hari ini. Dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 20. Ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Atau berbaliklah karena apa yang telah kuperbuat kepadamu. Yang berarti saudara, mari kita mengingat, menyadari bahwa kita telah dipanggil, dilibatkan Tuhan dalam suatu pekerjaan yang sangat berharga, sangat worth it untuk dilakukan, sangat penting dan tidak bisa ditunda-tunda karena berkaitan dengan kehidupan dan kematian, dan di mana satu jiwa pun sangat berharga di mata Tuhan. Dengan demikian, kita melangkah sebagai prajurit yang berjuang, yang tidak memusingkan dirinya sendiri, tetapi berjuang untuk memperkenankan hati Tuhan. Akankah kita merespon berdiam diri terhadap panggilan Tuhan? Jika kita mengetahui, melihat bahwa di dalam panggilan Tuhan ada kaitannya dengan kehidupan dan kematian. Dan jiwa itu sangat berharga di mata Tuhan. Ataukah akankah kita menangkap, merengkuh, memenuhi panggilan Tuhan? Melayani sesuai dengan kehendak Tuhan, meminta pimpinan Tuhan.
Saudara, mari kita meminta kepada Tuhan yang empunya toean, agar hati kita terus dibentuk, dimampukan untuk memandang betapa pentingnya, betapa berharganya panggilan Tuhan. Karena hidup satu jiwa pun sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Saya memberikan waktu kepada saudara-saudara untuk merenungkan firman Tuhan, merespon secara pribadi. Tuhan, kami bersyukur untuk kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Hidup kami yang sekarang adalah pemberian-Mu di dalam Kristus. Kami menyadari, kami merasakan betapa berharganya hidup kami di hadapan-Mu. Dan kami pun rindu Tuhan untuk melayani-Mu lebih indah lagi, seturut dengan kehendak-Mu. Dipimpin Roh Kudus secara leluasa melakukan kehendak-Mu, melayani dimanapun Kau kehendaki untuk kami layani. Namun kami juga menyadari ada ketakutan di dalam diri kami, ada kecemasan dan kekhawatiran yang seringkali kami mengikuti perasaan-perasaan itu. Tolonglah kami Tuhan, agar bisa menghentikan, tidak menuruti perasaan-perasaan yang demikian. Tetapi kami mengingat, mampukan kami melihat betapa pentingnya panggilan-Mu itu Tuhan. Di dalam panggilan-Mu ada kaitannya dengan kehidupan dan kematian. Dan betapa berharganya jiwa-jiwa di mata-Mu, meskipun hanya satu jiwa. Dan kami telah merasakannya itu. Tolonglah kami Tuhan. Mampukan kami untuk menangkap, merengkuh, dan memenuhi panggilan-Mu. Menjadi seorang prajurit yang berjuang, yang tidak memusingkan diri sendiri, tapi memperkenankan hati-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami yang lemah ini untuk melayani-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kiranya Tuhan terus menyertai dan memimpin pelayanan kita. Tuhan memberkati kita semua.